Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak bertebaran cara pembuatan yogurt dengan memakai Yakult sebagai bibitnya, baik di web, blog, ataupun YouTube, membuat saya penasaran untuk mencobanya. Dari beberapa sumber referensi yang saya coba, ternyata resepnya berbeda-beda loh. Kok bisa begitu ya? Apakah hasilnya berbeda-beda pula atau sama? Terus perbedaannya dengan yogurt yang bibitnya dari yogurt plain gimana ya? Kalau dijadikan sebagai peluang usaha atau bisnis, apakah kompetitif dan profitable kah? Nah, penasaran kan ayah bunda? Tonton terus ya videonya sampai tuntas, biar tidak gagal paham. Jangan lupa ya tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi lainnya yang kece dan keren dari saya. By the way, di video tutorial kali ini saya akan mereview bagaimana pembuatan yogurt dengan memakai Yakult. Mulai dari 1 botol, 3 botol, sampai 10 botol per liter susu sapi. Dan 1 botol serta 3 botol untuk 1 gelas susu. Oke, kita mulai dari pembuatan yogurt dengan memakai 1 liter susu sapi dari peternakan dan 1 botol Yakult. Cara membuatnya, saat susu sudah dipasteurisasi di suhu 85 derajat Celcius dan dibiarkan turun suhunya sampai 42 derajat Celcius. Kemudian saya tambahkan 1 botol Yakult dan diaduk-aduk sampai merata. Lalu dituangkan pada termos nasi. Kemudian dibiarkan sampai 8 jam di suhu ruangan untuk proses inkubasi atau fermentasi. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ternyata teksturnya encer dengan whey atau cairannya lebih banyak dibanding kalau saya bikin yogurt memakai yogurt plain lainnya. Kemudian saat mencampurkan 1 liter susu dengan 3 botol Yakult, saat suhu susu dipanci di 42 derajat Celcius, lalu dituangkan pada termos nasi. Dan dibiarkan selama 8 jam pada suhu ruang. Maka setelah 8 jam difermentasi, hasilnya seperti ini ya. Teksturnya encer, banyak cairan whey-nya. Teksturnya terpisah antara cairan whey dan curd atau padatannya. Dan resep selanjutnya yang saya coba berdasarkan referensi dari internet, yaitu 1 liter susu dicampurkan dengan 10 botol Yakult. Wow. Pada saat suhu susunya di 42 derajat Celcius, lalu difermentasi di termos nasi pada suhu ruang selama 8 jam. Dan hasilnya, apakah lebih baik dibanding resep-resep sebelumnya? Nah, saat termos nasi dibuka, maka hasilnya seperti ini. Tetap encer antara cairan whey, yaitu cairan yang berwarna kekuning-kuningan, dengan curd atau padatannya terpisah masing-masing, lulu gua-gua, tidak bersatu.
kalau sudah seperti ini? Apakah langsung dibuang? Aduh, jadi mubazir dong. Padahal itu harganya mahal ya. Nah, daripada dibuang, kalau saya sih disiasatinya dengan di blender seperti ini agar larutannya homogen atau tercampur rata, dan saat dicicip pun rasanya cukup segar juga sih, berbau khas Yakult. Nah, setelah di blender agar cairannya homogen, tidak terpisah antara whey dan curd-nya, maka saat dituangkan pada gelas saat itu juga tekstur yogurtnya encer dibanding yogurt yang biasa saya bikin dengan yogurt plain. Encer seperti Yakult, namun warnanya lebih putih dan baunya juga persis seperti Yakult. Saat dicicip rasanya lebih unik, terutama setelah diminum. Jadi aftertaste-nya rada berbeda ya dengan Yakult. Agak-agak creamy dengan bau khas yogurt plain pada umumnya. Namun saat dikonsumsi sih tetap rasa Yakult. Cuman aftertaste-nya itu loh yang berbeda sedikit. It's unique drink. Tapi saat minuman ini dibiarkan keesokan harinya di kulkas, pas mau diglek, ternyata si yogurtnya larutannya terpisah lagi deh antara curd atau padatannya dan whey-nya. Seperti ini. Emang mereka tidak cocok bersama ya. Kalau sudah begini sih tinggal diaduk lagi deh, baru diglek diminum. Kecuali kalau Anda suka meminum whey susu. Kalau saya sih ogah, gak suka. Andai mau dijadikan bisnis pun kayaknya nggak cocok ya ayah bunda. Kebayang nggak sih kalau si konsumen menerima yogurtnya seperti ini, terpisah antara whey dan curd-nya. Mending kalau mereka mengerti, kalau tidak gimana? Bisa jadi bumerang deh buat kita. Tak mungkin lah kita menjelaskan satu persatu ke setiap orang mengenai hal ini. Terus dari segi HPP atau harga pokok produksi, dibanding pembuatan yogurt dengan memakai yogurt plain sebagai bibitnya, yogurt dengan bibit Yakult ini tidak kompetitif karena jatuhnya mahal. Coba kita analisa, untuk 1 liter susu membutuhkan 10 botol Yakult. Karena ternyata dari ketiga resep yang sudah saya share tadi, formasi resep ini yang menghasilkan rasa yang paling enak. Jika memakai susu sapi, maka HPP-nya di kisaran 30.000 dan itu belum ditambah harga botol dan kemasan lainnya. Ya sekitar 40.000 deh per liter. Mau dijual berapa? Mahal kan? Apalagi jika kita memakai fresh milk, susu kemasan bermerek yang 1 liter susunya antara 20-30.000, ditambah dengan harga 10 botol Yakult, harga bahan bakar, harga botol dan pengemasannya, itu jatuhnya bisa 50.000 per liter loh. Waduh, mahal banget ya. Mau dijual berapa kalau sudah begitu? Nah, ini hasil analisa untuk cara pembuatan yogurt dari Yakult dengan cara fermentasinya di termos nasi. Coba kita lihat lagi pembuatan Yakult metode lainnya, yaitu seperti video berikut ini. Karena rasa penasaran saya belum usai, saya mencoba lagi resep referensi lainnya dari internet, yakni katanya sih 1 gelas susu sapi yang sudah di suhu 42 derajat dicampurkan dengan 1 botol Yakult, dan 1 gelas susu sapi dicampurkan dengan 2 botol Yakult. Namun saat fermentasi atau proses inkubasinya tidak saya simpan di termos nasi, tapi di toples kaca seperti ini. Kemudian ditutup memakai plastik bening. Lalu ditutup juga sih yang satu dengan handuk dan yang satu lagi dengan tutup stoplesnya. Lalu diikat dengan karet dan disimpan di suhu ruangan. Nah,
Gimana ya hasilnya? Apakah lebih baik dibanding resep-resep sebelumnya? Ternyata setelah 8 jam difermentasi, hasilnya seperti ini, tetap terpisah antara whey atau cairannya dengan curd atau padatannya. Terpisah seperti halnya Pulau Jawa dan Sumatera. Masing-masing. Kalau sudah seperti ini, apakah dibuang juga ya? Oh, no way. Mending kita manfaatin aja ya dengan dimix dengan jus buah seperti stroberi atau pisang misalnya. Rasanya gimana ya? Kayaknya nano-nano deh. Tapi cukup enak juga sih. Daripada dibuang, disiasati lagi ya. Treatment untuk 1 gelas plus 1 atau 2 botol yak adalah dengan cara dimix dengan pisang seperti ini. Kemudian dicampur sirup gula buatan sendiri dan di blend seperti ini. Hasilnya sih kental juga karena ada pisangnya. Dan botol yang satu lagi dimix dengan jus stroberi. Bisa dikonsumsinya terpisah antara yogurt pisang atau yogurt stroberinya. Atau bisa juga sih dimix lagi seperti ini. Rasanya manis, asam, dan bau pisang. Dengan melihat hasil dari beberapa resep yang saya share di sini, bisa diambil kesimpulan. Pertama, membuat yogurt mah mendingan memakai yogurt plain aja deh sebagai bibitnya. Hasilnya lebih kental, rasanya lebih enak, harganya lebih compatible and profitable. Kemudian Yakult mah lebih enak langsung diglek, lebih higienis, lebih menyehatkan dengan kandungan bakteri baiknya yang luar biasa, lebih praktis, tidak bikin ribet, tidak bikin repot, dan lebih murah. Kecuali kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang berbeda dibanding biasanya, biar tidak bikin boring ya menjalani hidup ini. Jadi, sudahkah Anda minum 2 kali ini? Saya sudah. Selanjutnya, jika dijadikan bisnis, saya sarankan juga deh tidak kompetitif dan profitable. Karena HPP-nya lebih mahal jika dibanding dengan pembuatan yogurt dengan bibit yogurtnya plain atau bibit yogurt serbuk. Dengan hasil yogurtnya yang terpisah antara whey dan curd-nya justru merepotkan karena harus selalu diaduk jika mau dikonsumsi. Kecuali kalau Anda mau bisnis whey. Bisa juga sih memakai cara ini, tapi ya agak repot untuk urusan harganya loh ayah bunda. Nah, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Kenapa yogurt dengan Yakult sebagai bibitnya berbeda hasilnya jika membuat yogurt dengan memakai yogurt plain bermerek atau yang serbuk? Adalah kalau Yakult mengandung bakteri baik Lactobacillus casei shirotase. Nah, yogurt plain beberapa merek lainnya adalah umumnya mengandung bakteri baik Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Karena mereka berbeda kandungan bakteri baiknya, jelas dong saat diperlakukan sama, ya jelas hasilnya akan berbeda alias tidak sama. Nah, sekarang pilihan ada di tangan ayah bunda. Mau pilih yang mana? Yang pasti-pasti aja atau yang bikin ribet? Kalau saya sih mending Yakultnya glek aja langsung. Saya mah pengen yang pasti-pasti aja deh. Sudahkah Anda minum 2 hari ini? Saya sudah. Oke ayah bunda, itulah review pembuatan yogurt dengan memakai Yakult sebagai bibitnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.